Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Sagena, NIM 9414236067, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonometrika. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan data panel EVIOS lengkap dengan penjelasannya. Baik, di sini pemodelan modelnya yang pertama uji Chow, nilai prop 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM, yaitu nilainya lebih kecil dari 0,05. Dan kedua ada uji Hausman, nilai prop 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM, yaitu nilainya lebih kecil dari 0,05. Dan ketiga ada uji LM, yaitu nilainya 0,0000, jadi propnya lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan uji rem. Baik, kita masuk ke hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas koefisien korelasi PE dan TPT sebesar min 0,153298 lebih kecil daripada 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolinearitas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Dari tabel di atas, nilai probabilitas p-value untuk variabel POV 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Berarti variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap heteroskedastisitas. Sedangkan untuk variabel PE dan TPT lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji normalitas. Dari hasil uji normalitas diperoleh nilai probability Zerque Bera 0,1675699, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Yang keempat ada uji autokorelasi interpretasi uji. Ini menguji apakah terhadap dependensi silang dalam residual model panel. Hipotesis H0 menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara individual dalam panel. Brush, Pagan, LM, nilai prop sama dengan
0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Tolak H0 berarti ada dependensi silang yang signifikan. Pasaran skelet LM nilai probe sama dengan 0,00000 lebih kecil daripada 0,05. Tolak H0 artinya menunjukkan dependensi silang. Pasaran CD nilai probe sama dengan 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Tolak H0 mengonfirmasi adanya dependensi silang. Berdasarkan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara unit dalam panel data. Ini bisa menjadi indikasi autokorelasi dalam panel atau adanya faktor umum yang mempengaruhi seluruh unit dalam panel. Persamaan regresi data panel POV sama dengan 27,98 tambah 0,005 PE tambah 0,01 TPT. Yang pertama ada konstanta intercept sama dengan 27,98. Artinya apabila variabel PE dan TPT sama dengan 0 dalam satuan pengukuran yang digunakan, maka nilai POV diprediksi sebesar 27,98. Secara praktis, nilai intercept sering dianggap sebagai titik awal atau kondisi dasar POV saat variabel-variabel lain belum bernilai apapun. Yang kedua, koefisien PE sama dengan 0,005. Artinya, jika TPT konstan lalu PE meningkat 1 sesuai satuan yang dipakai, misalnya persen atau poin, maka POV akan bertambah sebesar 0,005. Sebaliknya, jika PE menurun 1 dalam satuan yang sama, POV akan berkurang 0,005. Pastikan Anda memeriksa bagaimana PE diukur. Jika PE dinyatakan dalam persen, maka penafsirannya menyesuaikan. Misalnya, jika PE naik 1%, POV naik 0,00 poin. 3. Ada koefisien TPT sama dengan 0,01. Artinya jika PE konstan, lalu TPT meningkat 1 sesuai satuan yang dipakai, maka POV akan meningkat sebesar 0,01. Sebaliknya, jika TPT turun 1 dalam satuan yang sama, POV akan menurun 0,01. Sama halnya dengan PE, Anda perlu memastikan satuan TPT apakah 1 poin, persentase, atau bentuk lain. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama, hasil uji T. 1. Variabel PE X1 T hitung sama dengan 0,146565. T tabel sama dengan 2,0167 karena 0,146565 lebih kecil daripada 2,0167, maka PE tidak signifikan secara statistik terhadap POV. P-value sama dengan 0,8838 lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, tidak berpengaruh signifikan. Kedua, ada variabel TPT. T hitung sama dengan 0,27840, tabel sama dengan 2,0167 karena 0,27840 lebih kecil daripada 2,0167, maka TPT juga tidak signifikan terhadap POV. P-value sama dengan 0,7816 lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, ada hasil uji F. Jika F hitung lebih besar tabel 3,1052, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel PE dan TPT secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap POV. Dalam kasus ini, model regresi dapat dianggap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen PE dan TPT terhadap POV. Jika F hitung lebih besar tabel 3,1052, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel PE dan TPT secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap POV. Ini menunjukkan bahwa model regresi kurang mampu menjelaskan variasi
dalam POV yang dipengaruhi oleh PE dan TPT. Uji koefisien determinasi. Yang ketiga, nilai adjusted R squared sebesar min 0,022909 atau min 2,2909%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PE dan TPT mampu menjelaskan variabel POV sebesar min 2,2909%, sedangkan sisanya yaitu 102,29%. 100 nilai adjusted R squared tidak dimasukkan dalam model ini. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.